Univet kami berharap bahwa tahun ke depan dengan jabat-jabat baru, rektor baru, wakil-wakil rektor baru sudah sepakat membuat kontrak kerja atau yang disebut juga pakai integritas. Jadi akan memajukan Univet yang nantinya tahun berapa Univet itu mendapatkan akreditasi A untuk seluruh lembaga. Dan insya Allah sampai saya purna tugas, saya akan mengabdikan diri saya di Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo yang saya cintai dan saya ya bangga, senang, nggak nyangka juga saya selama ini di tengah-tengah berlatih saya bisa menyelesaikan pendidikan. Baik, saya Al-Khorimah Ade Septianti dari kelas PGSD 03 PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Saya akan mempresentasikan seminar pendidikan profesi guru. Pada mata kuliah seminar pendidikan, guru adalah pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Guru merupakan ujung tombak pendidikan yang bertanggung jawab pada kualitas generasi penerus bangsa. Dapat dikatakan, guru menjadi kunci penting keberhasilan pendidikan. Karenanya, sosok seorang guru profesional menjadi hal yang mutlak diwujudkan. Seminar PPG adalah mata kuliah yang memfasilitasi mahasiswa dalam meningkatkan kemampuan melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar selama mengikuti PPG. Melalui PPG, mahasiswa diajarkan bagaimana melakukan refleksi pembelajaran sehingga mereka dapat mencerna proses belajar mereka secara kritis dengan mengaitkan seluruh proses pembelajaran untuk mencapai pemahaman berbasis data serta memahami kekurangan dan kelebihan mereka dalam proses belajar dan cara menindaklanjutinya untuk peningkatan berkelanjutan. Lalu berikutnya yaitu tujuan seminar PPG. Tujuan umum seminar PPG adalah agar mahasiswa terampil melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil pembelajaran selama mengikuti program PPG. Lalu dilakukan refleksi. Refleksi dilakukan terhadap setiap mata kuliah dan kaitannya dengan mata kuliah yang ditempuh selama mengikuti program PPG, baik mata kuliah inti, selektif, maupun elektif, dengan memanfaatkan artefak-artefak pembelajaran mata kuliah tersebut. Artefak di sini yaitu sebagai wujud tugas-tugas dari mata kuliah tersebut. Lalu selanjutnya, sistem seminar PPG. Pada seminar PPG ini, mahasiswa dibimbing melakukan refleksi secara logis, kritis, dan sistematis terhadap proses dan hasil belajar setiap mata kuliah yang telah ditempuh pada semester 1 dan sedang ditempuh pada semester 2 dengan memanfaatkan artefak-artefak pembelajaran yang diperoleh dari setiap mata kuliah. Setiap mata kuliah direfleksi dalam satu kali pertemuan, kemudian hasilnya diunggah pada jurnal refleksi. Apa itu jurnal refleksi? Jurnal refleksi itu merupakan portofolio digital atau
e-portfolio yang menggambarkan peningkatan kemampuan berdasarkan hasil refleksi diri terhadap pengalaman belajar serta artefak-artefak pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti pembelajaran suatu mata kuliah. Secara garis besar, artefak pembelajaran dapat dipilah menjadi 3 kategori. Untuk yang pertama, artefak pembelajaran terkait pengembangan diri. Lalu yang kedua, artefak pembelajaran terkait perkuliahan. Lalu yang terakhir, artefak pembelajaran terkait praktik lapangan. Next, pandangan awal mengenai guru. Guru adalah seorang tenaga pendidik profesional yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Definisi guru adalah seseorang yang telah mengabdikan dirinya untuk mengajarkan suatu ilmu, mendidik, mengarahkan, dan melatih muridnya agar memahami ilmu pengetahuan yang diajarkannya tersebut. Dalam hal ini, guru tidak hanya mengajarkan pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan lainnya yang bisa menjadi sosok yang diteladani oleh para muridnya. Dari penjelasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa peran guru sangatlah penting dalam proses menciptakan generasi penerus yang berkualitas secara intelektual maupun akhlaknya. Jurnal refleksi. Jadi, jurnal refleksi ini terbagi menjadi 2, yaitu pada mata kuliah inti dan mata kuliah selektif dan elektif. Untuk mata kuliah inti itu terdiri dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia, lalu yang kedua pemahaman peserta didik, lalu yang ketiga prinsip pengajaran asesmen yang efektif 1, lalu yang keempat prinsip pengajaran asesmen yang efektif kedua, lalu proyek kepemimpinan 1, proyek kepemimpinan 2, lalu selanjutnya PPL 1 dan PPL 2, lalu yang terakhir pembelajaran sosial emosional. Dalam mata kuliah selektif dan elektif, itu terdiri dari mata kuliah nilai kejuangan, lalu computational thinking, dan yang terakhir perspektif sosiokultural dalam pendidikan. Pada jurnal refleksi kali ini, saya akan membahas tentang salah satu mata kuliah, yaitu pembelajaran sosial emosional. Dalam mata kuliah pembelajaran sosial emosional ini, saya belajar mengenai beberapa hal terkait pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, di antaranya. Yang pertama, topik pertama, kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning, atau disingkat CASEL. Untuk topik kedua, mempelajari peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional. Lalu topik yang ketiga yaitu experiential learning. Lalu topik keempat, experiential learning untuk pembelajaran emosional. Lalu yang kelima yaitu school well-being. Jadi nanti saya akan memfokuskan pada pembelajaran PSE ke yang topik keempat. Untuk sebelumnya, saya akan menjelaskan secara singkat beberapa topik yang lainnya. Yang pertama yaitu topik 1, kompetensi sosial emosional berdasar kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning, atau CASEL. Pada topik ini, saya mempelajari tentang kompetensi sosial berdasarkan kerangka CASEL. Pembelajaran sosial emosional merupakan pembelajaran berbasis keterampilan dalam mendidik yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah
dan memiliki kemampuan memecahkan masalah. Guru mendidik hati dan jiwa si anak untuk menjadi lebih baik dan nyaman dalam menerima pembelajaran serta merasa terlindungi oleh guru dalam lingkungan pembelajaran maupun lingkungan sekolah. Lalu tujuannya apa? Tujuan dari pembelajaran sosial emosional adalah supaya dapat mengenali dan mengelola emosi, menyelesaikan masalah, mengembangkan relasi sosial yang baik, dapat berempati, membuat keputusan yang tepat, dan dapat bertanggung jawab. Pada topik ini, saya juga mempelajari bagaimana menyusun sebuah modul ajar atau RP berdasarkan dengan CASEL. Lalu selanjutnya yaitu topik 2, peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional atau CASEL. Dalam mempelajari topik 2 ini, saya menyadari bahwa peran guru dalam pembelajaran sosial emosional sangatlah penting untuk peserta didik. Novick, Kress, and Elias 2002 menjelaskan bahwa ada 3 hal yang harus guru lakukan dalam sebagai pendidik dan agen perubahan, yaitu yang pertama, kepedulian, caring relationship, sebagai dasar pembelajaran selama pembelajaran. Hubungan antara pendidik dan peserta didik, mentor, instruktur adalah hal yang sangat penting. Hubungan ini akan membuat peserta didik bisa mengeksplorasi, berani bertanya, mengemukakan pendapat, dan bahkan mengekspresikan dirinya sendiri. Lalu yang kedua yaitu emosi. Emosi mempengaruhi suasana belajar dan bagaimana pembelajaran dapat diterima peserta didik. Peserta didik yang belajar dengan situasi yang menyenangkan, merasa lingkungan kelas yang menyenangkan dan kondusif akan cenderung bisa menikmati kelasnya. Lalu yang ketiga yaitu tujuan yang mau dicapai dan pemecahan masalah mengarahkan individu dan juga memberikan motivasi atau energi dengan melakukan pembelajaran. Lalu topik ketiga yaitu experiential learning. Pada topik ini, saya menyadari bahwa belajar adalah suatu proses dan bukan hanya dilihat dari pembelajaran di dalam kelas saja, seperti membaca, menghafal, dan menulis. Namun, pembelajaran yang didapat melalui pengalaman atau kegiatan praktik secara langsung itu juga sangatlah penting dalam proses pembelajaran. Guru adalah fasilitator. Proses pembelajaran ini melibatkan siklus dasar yaitu mengalami atau experiencing, refleksi diri atau reflexing, berpikir atau thinking, melakukan atau acting. Pada experiential learning terdapat 4 siklus yaitu concrete experience, relative experience, observation, lalu selanjutnya abstract conceptualism, dan yang terakhir active experimentation. Lalu karena yang saya bahas nanti adalah topik 4, maka kita skip dulu langsung ke topik 5 yaitu school well-being. Apa itu school well-being? School well-being adalah kondisi di mana individu dapat memenuhi kebutuhan dasarnya baik secara material maupun non-material di sekolah yang terdiri atas 4 dimensi, yaitu having atau kondisi atau situasi sekolah. Lalu yang kedua loving, mengarah pada hubungan sosial. Lalu yang ketiga being, pemenuhan diri. Lalu yang terakhir health, adalah kesehatan peserta didik atau guru secara umum. Nah, sekarang kita akan membahas topik 4, yaitu experiential learning untuk pembelajaran emosional. Beberapa yang bisa saya review dari pengalaman belajar saya yaitu pada topik sebelumnya kita sudah mempelajari tentang experiential learning dan sudah memahami adanya 4 siklus pembelajaran dari Kolb, yaitu mengalami atau experiencing, lalu refleksi atau reflexing, lalu berpikir atau thinking, dan yang terakhir melakukan atau acting. Nah, ketika kita mempelajari suatu gaya belajar, kita juga bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dengan memahami gaya belajar yang berbeda,
Tentu sebagai guru kita bisa memotivasi peserta didik membuat situasi belajar lebih kondusif dan menyenangkan sehingga siswa tidak cepat bosan dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yaitu refleksi pengalaman belajar. Berdasarkan pengalaman saya dalam mengikuti mata kuliah pembelajaran sosial emosional, terdapat topik yang menurut saya menarik, yaitu topik 4 yang saya bahas ini, experiential learning untuk pembelajaran emosional. Nah, pada mata kuliah ini saya mempelajari tentang gaya belajar siswa dan ruang belajar siswa. Namun, pada kali ini saya akan memfokuskan kepada ke gaya belajar siswa. Pada pembelajaran dengan model experiential learning, guru perlu memahami gaya belajar siswanya. Memang kita tidak bisa memperhatikan siswa satu persatu, karena mungkin banyaknya murid, namun variasi dalam pemberian materi dan tugas yang disesuaikan dengan gaya belajar dapat memotivasi siswa. Nah, pada topik sebelumnya kita sudah mempelajari tentang experiential learning dan sudah memahami adanya 4 siklus dari Kolb, yaitu mengalami, refleksi, berpikir, dan melakukan atau berperilaku. Nah, kita akan bahas satu persatu dimulai dari diverging. Gaya ini merupakan kombinasi elemen pengalaman konkret dan observasi reflektif. Individu dengan gaya belajar ini mencoba melihat situasi atau pengalaman dari beragam perspektif. Individu ini cenderung mengumpulkan informasi yang ada. Mereka memiliki minat sosial yang tinggi, cukup peka terhadap lingkungannya. Dalam situasi belajar formal, individu cenderung menikmati bekerja dalam berkelompok, mendapatkan umpan balik. Individu ini cenderung terbuka terhadap saran dan umpan balik. Nah, lalu yang kedua yaitu assimilating atau asimilasi. Gaya yang merupakan kombinasi konseptualisasi abstrak dan observasi reflektif. Individu dengan gaya ini cukup terampil mengolah informasi dan dapat menjelaskan dengan logis. Secara umum, individu dengan gaya belajar ini cenderung mementingkan nilai logis ketimbang praktis. Dalam situasi belajar formal, individu ini cenderung suka membaca, melakukan analisa, dan mengeksplorasi ide-ide yang dia temukan. Nah, lalu yang ketiga, converging atau convergent. Merupakan kombinasi konseptualisasi, abstrak, dan eksperimen aktif. Individu dengan gaya ini akan berusaha menemukan kegunaan praktis dari teori. Individu ini cenderung mampu memecahkan masalah dengan baik. Dalam situasi belajar formal, individu dengan gaya ini cenderung melakukan simulasi dan mencoba penerapan praktis. Lalu yang terakhir, accommodating atau akomodasi. Merupakan kombinasi pengalaman konkret dan eksperimentasi aktif. Individu ini senang belajar dari pengalaman langsung. Dalam menyelesaikan masalah, ia akan mencari informasi terlebih dahulu dan menggunakan cara yang sudah tersedia. Dalam situasi belajar formal, individu cenderung menikmati bekerja dengan orang lain, menikmati kerja atau belajar di lapangan. Lalu kesimpulannya apa? Ketika kita mempelajari suatu gaya belajar, kita juga bisa menerapkannya yang namanya pembelajaran sosial emosional. Dengan memahami gaya belajar yang berbeda, sebagai guru kita bisa memotivasi siswa, membuat situasi belajar lebih kondusif dan menyenangkan, sehingga siswa tidak akan bosan dalam mengikuti pembelajaran yang kita laksanakan. Nah, selanjutnya artefak pembelajaran. Di sini sudah saya sisipkan salah satu artefak pembelajaran, yaitu dari tugas ruang kolaborasi topik 4, eksperimental untuk pembelajaran emosional. Lalu pada link tersebut juga terdapat 2 artefak yang mendukung dalam
jurnal refleksi yang saya buat. Kemudian selanjutnya pembelajaran bermakna atau good practice. Pembelajaran yang bermakna untuk saya yaitu guru dan peserta didik memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional dalam pengembangan keterampilan sosial, emosional, dan akademik. Lalu, guru dan peserta didik juga memahami bahwa PSE atau pembelajaran sosial emosional tidak hanya berfokus pada mengatasi perilaku negatif, tetapi juga membantu mereka untuk memperkuat kualitas hubungan interpersonal, membangun rasa percaya diri dan kemandirian, serta meningkatkan keterampilan komunikasi yang efektif. Lalu, pembelajaran sosial emosional juga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk guru, orang tua, dan masyarakat, untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendukung dan positif bagi semua peserta didik. Kemudian selanjutnya yaitu desain invensi atau inovasi pembelajaran dan rencana tindak lanjut. Yang pertama yaitu pengalaman yang bermakna atau best practice. Nah, di sini saya mendapatkan pengalaman baik secara teori maupun praktek yang membuat saya mampu memahami setiap hal yang dipelajari pada mata kuliah di PPG Prajabatan ini. Pengalaman tersebut dibangun melalui alur merdeka di setiap topik, di mana pada alur tersebut diberikan berbagai kegiatan yang mengasah kemampuan dalam berpikir kritis, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengkoneksikan, serta merealisasikan berupa aksi nyata. Nah, terdapat mata kuliah yang sangat memberikan pengalaman bermakna, yaitu mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Pada mata kuliah tersebut, saya belajar mengenai kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic, social, and emotional learning atau CASL, lalu peran guru sebagai teladan pembelajaran keterampilan sosial emosional, lalu experiential learning untuk pembelajaran emosional, lalu yang terakhir school well-being. Pada pembelajaran dengan model experiential learning, guru perlu memahami gaya belajar peserta didiknya. Memang, kita tidak bisa memperhatikan satu persatu, namun variasi dalam pemberian materi dan tugas yang disesuaikan dengan gaya belajar dapat memotivasi peserta didik. Ketika kita mempelajari gaya belajar, kita juga bisa menerapkan pembelajaran sosial emosional. Dengan memahami gaya belajar yang berbeda, sebagai guru, kita bisa memotivasi peserta didik, membuat situasi belajar lebih kondusif, menyenangkan, dan tidak membosankan. Nah, penggunaan model experiential learning untuk pembelajaran emosional rencananya saya akan terapkan di kelas untuk menciptakan suasana belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Nah, selanjutnya desain invensi atau inovasi. Di sini saya menemukan dua desain, yaitu yang pertama, inovasi yang saya temukan setelah mengikuti pembelajaran ini kaitannya dengan perbedaan cara belajar. Perbedaan tersebut terjadi karena faktor bawaan, pengalaman tertentu dalam kehidupan, bahkan dari tuntutan situasi atau lingkungan. Nah, sebagai guru perlu memahami gaya belajar siswanya. Inovasi yang saya temukan yaitu pembelajaran dengan menggunakan experiential learning, yaitu dengan menggunakan 4 siklus pembelajaran, diantaranya divergent, assimilating, converging, dan accommodating. Lalu yang kedua yaitu inovasi yang dapat dilakukan untuk mendukung model experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional dapat menggunakan game edukasi. Contohnya, game edukasi kuisis sebagai wujud pembelajaran dengan gaya belajar yang berbeda, dengan gaya belajar yang menyenangkan dan tidak membosankan. Penerapan media tersebut diharapkan dapat membangun antusias peserta didik dalam belajar, semangat dalam bekerja sama, dan meningkatkan motivasi belajarnya. Selanjutnya yaitu rencana tindak lanjut. 1. Berkoordinasi dengan sekolah untuk memanfaatkan perangkat supaya dapat digunakan secara maksimal.
Lalu yang kedua, menerapkan model experiential learning untuk pembelajaran sosial emosional melalui game edukasi kuisis untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, dapat membangun antusias peserta didik dalam belajar dan memberikan pengalaman bermakna untuk peserta didik. Selanjutnya, membangun paradigma baru terhadap makna guru. Setelah saya merefleksikan serangkaian mata kuliah di PPG Percepatan, saya mendapatkan pengalaman dari semua aspek baik teori maupun praktik yang berbeda di dalam setiap mata kuliah. Banyak sekali ilmu dan pengetahuan baru yang saya dapatkan guna membantu saya untuk mengembangkan kompetensi yang harus dimiliki dan diperlukan oleh seorang guru profesional. Saya mempelajari berbagai hal melalui alur pembelajaran merdeka yang diterapkan pada setiap topik mata kuliah. Alur tersebut menyediakan berbagai kegiatan yang membantu meningkatkan kemampuan dalam berpikir kritis, berkolaborasi, mendemonstrasikan, mengkoneksikan ide, dan menerapkan sesuatu konsep atau gagasan dalam aksi nyata. Setelah melakukan refleksi, terdapat mata kuliah yang telah saya pelajari. Terdapat satu mata kuliah yang memberikan pengalaman bermakna bagi saya, yaitu mata kuliah Prinsip Pengajaran Asesmen 2. Pemahaman bermakna. Setelah mempelajari prinsip pengajaran dan asesmen, bahwa menyusun perencanaan dan perangkat pembelajaran sangat penting dilakukan karena memberikan arah dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Pada topik ini, mahasiswa merefleksikan dan menganalisis perangkat pembelajaran yang menggunakan pendekatan Teaching at the Right Level atau TARL. Materi ini akan sangat bermanfaat bagi saya sebagai bekal PPL 2 di SD, sehingga saya memiliki bekal dan kemampuan dalam menyusun perangkat pembelajaran, sehingga guru bisa mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik. Dengan begitu, kualitas pembelajaran dan mutu pendidikan akan meningkat. Lalu selanjutnya yaitu perubahan paradigma makna guru setelah menyelesaikan serangkaian kegiatan pembelajaran pada program PPG Percepatan. Nah, pergeseran fokus dari guru sebagai penyampai informasi menjadi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru berperan dalam memfasilitasi siswa untuk mengembangkan pemahaman dan keterampilan mereka sendiri melalui metode-metode yang interaktif dan kolaboratif. Lalu selanjutnya, guru tidak hanya bertanggung jawab untuk mengajar siswa dengan kemampuan yang beragam, tetapi juga memastikan bahwa semua siswa merasa diterima dan didukung dalam lingkungan belajar. Guru perlu mengidentifikasi kebutuhan individu setiap siswa dan menyediakan pendekatan yang sesuai untuk membantu mereka mencapai potensi penuh mereka. Lalu selanjutnya yaitu peran guru sebagai pembelajar sepanjang hayat. Guru tidak hanya memperoleh pengetahuan dan keterampilan pada tahap awal pendidikan mereka, tetapi juga terus belajar dan mengembangkan diri seiring dengan perkembangan pendidikan dan kebutuhan siswa. Guru perlu terus mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pendidikan, menerapkan praktik terbaik, dan berpartisipasi dalam kegiatan pengembangan profesional. Guru juga dilihat sebagai perancang pembelajaran yang kreatif. Guru tidak hanya mengikuti kurikulum yang ada, tetapi juga merancang pengalaman belajar yang menarik, relevan, dan memotivasi siswa. Guru perlu mengintegrasikan teknologi dan sumber daya lainnya secara efektif dalam pembelajaran untuk memperkaya pengalaman belajar siswa. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya mohon maaf. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.